thank you banget buat teman-teman yang kemarin udah support, yang udah dukung Molekland Store bikin Just Tip. Jadi kemarin itu lagi pekan sale ya, di Europe lagi sale, di UK lagi sale. Gue bantuin banyak banget yang gue bantuin. Terus beberapa udah gue kirim. Salah satunya mungkin ada temen gue yang ada di sini juga, atau enggak yang lain-lain, kalian yang udah nitip Just Tip juga udah pernah gue kirimin juga. Jadi beberapa ada yang gue kirim langsung pakai pos, beberapa ada yang gue kirim pakai UPS, tapi UPS mahal banget. Kemarin gue ngirim Docmart ya, Docmart pakai UPS, kenanya tuh hampir 70 deh kalau nggak salah, sampai 70 euro. Terus kalau pakai pos biasa kemarin gue juga ngirim ke temen gue Adidas, itu pakai pos biasa kenanya berapa ya? Andika tuh gue kirimin tuh 46 apa 50-an gitu euro ongkirnya. Nah jadi gitu, jadi Just Tip udah berjalan ya, yang pekan sale udah selesai nih, yang sale udah selesai. Nah sekarang karena udah sale udah selesai, jadi kemarin banyak banget yang nanya-nanya ke gue kan tentang Just Tip. Ada beberapa reseller juga nanya-nanyain. Nanti gue jelasin juga deh. Cuman sembari jalan nih gue sambil unboxing karena banyak banget barang gue sendiri yang belum gue buka. Banyak banget, ada sebelah situ, sebelah sini. Jadi gue mau bukain satu-satu dulu aja. Tuh di sini aja tuh masih numpuk banget. Ini tuh gue beli. Ini kayaknya, oh ini udah ada tulisannya di sini nih. Di sini tulisannya ya ini Moleskine nih, vinyl Moleskine. Moleskine tuh baru rilis album sih Januari kemarin. Gue sambil buka ya. Baru rilis album keempatnya dia, album solo keempatnya dia. Setelah kalau solo 4 dia abis Last of the Puppets, terus abis itu Coup de Grace. Packagingnya nice banget nih. Kelihatan nggak? Gokil men. Kaset. Gue nggak inget nih ada kaset. Ini kaset Moleskine. Ini pertama kali Moleskine ngerilis kaset nih. Full album. Ya, bukan set A, set B yang single doang ya, ini full album. Tracklistnya ada di sini, lo lihat. Ini kaset yang warnanya gold. Terus gue taruh sini dulu deh. Ya, ini invoice kayak biasa. Rapi banget ngirimnya. Oke. Udah nggak ada ya, udah kosong. Gue amanin dulu. Gue dapat 2. Ini tuh gue order kapan ya? Kayaknya gue order tuh waktu gue masih di Indonesia deh, masih di Jakarta, Moleskine. Ini kalau lihat nih, ada 3 item nih. 3 item kaset, sealed. Ini vinyl records-nya, ada tanda tangannya Moleskine. Ini kalau gue lihat tanda tangannya dia yang 2017 ke atas sih cuma MK doang. Dulu tanda tangan dia di 2016 ke bawah tuh Miles. Sekarang MK. Terus BMG, labelnya BMG. Dia udah pindah ke label BMG. Sebelumnya itu album pertama tuh Columbia, album kedua Columbia, album ketiga EMI, yang sekarang BMG. BMG ini dari Jerman nih. Tapi dia yang di UK-nya. Ya dia masih Sony juga sih. Ini versinya nggak. Bentar gue cek dulu ya versinya ya. Oh ini gue versi yang ini inner sleeve-nya ya. Gue versi yang red vinyl. Ini yang limited edition nih. Ini yang limited edition-nya. Jadi Moleskine tuh ngerilis yang black sama yang color, yang red-nya. Dan ini yang ditandatangan ya. Yang ditandatangan sama Moleskine. Ada tanda tangan Moleskine-nya. Dan perbedaannya sama yang black itu adalah cuman warnanya aja. Kalau setlistnya sih, tracklistnya nggak ada beda, nggak ada bonusnya juga. Set A-nya sama, set B-nya sama. Gue cek dulu ya. Biasanya kalau kayak gini-gini gue suka unik nih, kadang-kadang suka dapet yang cacat. Biasanya yang cacat itu yang bagus. Karena unik aja gitu. Kalau ini nggak ada sih. Nggak ada, nih aman semuanya, Metropolis. Nah, selanjutnya yang kedua, ini yang unik nih. Ini yang mau gue kasih lihat ke kalian. Ini adalah test pressing. Ditanda tangan juga sama Moleskine. Ini tanda tangannya Moleskine.
Ini test pressingnya album Change the Show ini. Jadi test pressing itu nggak ada ininya, white label aja. Test pressing nggak ada tracklistnya, warnanya sih warna standar yang hitam ya. Terus covernya juga cover test pressing ya, cuman gini doang. Tapi ini versi yang tanda tangan. Nah, biasanya musisi itu buat test pressing itu tergantung sama jumlah kopi yang dibuat ya. Malescan setahu gue dia baru, jadi gini, ini unik nih di setelah era pandemik. Di setelah era pandemik ini, musisi beberapa ada yang ngejualin test pressingnya mereka. Dan Malescan ini salah satunya. Dan test pressing ini cuma dibuat yang Malescan ada 75 biji, 70 apa 75 biji gitu di dunia. Dan ini udah langka banget, udah nggak ada di mana-mana. Ini salah satu yang paling langka Malescan yang gue dapet nih di yang barunya ya, album Change the Show-nya. Dan yang ini yang kedua, album yang vinyl warna merah ini juga sama langka karena udah nggak ada di mana-mana juga dan cuma didapetin di Malescan, nggak di store yang lain. Dan ada tanda tangan Malescan ya. Kalau kalian lihat ada tanda tangan Malescan. Gatefold ya, Gatefold. Ah, nice. Gatefold, Malescan. Dan gue mau cerita sedikit tentang Malescan yang album ini. Ini salah satu album yang direkam ulang. Jadi waktu itu dia udah sempet finish album ini di awal 2021, sempet direkam ulang karena ada dadakan lah, ada kayak produksi dadakan sama Sunglasses Juice kalau nggak salah untuk musisinya. Dan ini diproduserin sama, jadi ini semua buatan Miles lagunya, cuman ada yang featuring sama Corinne, terus dia sama Jamie juga nih. Jadi ini ada co-writernya. Biasanya kan kalau di Last Shadow Puppets kan Malescan sama Alexander ya. Kalau di sini Malescan dia sama Jamie. Ya, ini salah satu yang pertama yang gue buka unboxing. Limited edition Malescan Red Vinyl, ada tanda tangannya. Plus gue dapet test pressing Malescan, ini test pressing yang cuma ada 70 di dunia dan ada kasetnya. Kaset Malescan. Ini yang pertama kali dia ngerilis kaset nih. Ini bakal gue simpen nih. Pertama kali nih dia rilis kaset nih, belum pernah dia rilis kaset. Musisi yang modern yang rilis kaset awal-awal tuh sebenarnya Kasabian tuh waktu itu. Setelah rilisan yang Indonesia sama Malaysia ya, maksudnya yang di UK-nya dia rilis yang album Crying Out Loud. Oke, itu barang pertama yang gue buka. Jadi kemarin itu gue sempat ngasih tahu kan, gue sempat ngasih lihat ke teman-teman gue lagi ada di kelas tuh. Jadi sebenarnya mulai minggu depan itu gue masuk kelas. Jadi kan gue pindah ke Perancis itu 2021 ya, gue pindah ke Perancis sama bini gue. Kita nyampe November, terus gue dapat visa tahunan ya. Cuman dari imigrasi Perancis, gue diwajibin untuk belajar pendidikan Perancis gitulah. Jadi termasuk apa ya, bisa dibilang ilmu negara Perancis gitu deh, dasar-dasar negara Perancis, supaya gue bisa dapetin visa yang visa berikutnya itu 2-4 tahun visa berikutnya. Karena kamu kemarin banyak juga yang nanya juga kapan pulang ke Indonesia. Gue sendiri gue nggak tahu kapan pulang ke Indonesia, cuman gue lagi perpanjang visa, dan perpanjang visa itu jadi gue masih ada visa 1 tahun. Terus nanti setelah gue dapat pendidikan Perancis termasuk bahasa Perancis, itu gue akan dapat visa antara 2-4 tahun. Antara 2-4 tahun itu nanti setelah gue dapat masuk pendidikan lagi yang berikutnya, gue bisa dapat visa kurang lebih 10 tahun. Nah ini juga buat info juga deh buat teman-teman di sini yang mau pindah ke Eropa atau ke Perancis lah, ke Perancis. Terus itu ngefek ternyata. Ngefek kenapa? Karena kelas gue itu university-nya tuh di Universitas Open kampusnya Brest di daerah dekat rumah gue sini. Itu gue naik kereta tram gitu, kayak nggak nyampe 10 menit deh. Deket banget sih, jalan kaki sekitar 40 menitan. Cuman kan lagi musim hujan lagi nih di sini nih, mau spring kan. Nah ternyata masuk kuliah gue itu, masuk kelasnya itu Senin sampai Rabu. Nah Senin sampai Rabu jamnya gila banget. Jamnya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah jadi gue kayak nggak mungkin bisa ngebantuin
teman-teman yang just tip yang gue harus ke toko, yang gue harus packing, gue harus segala macem. Untuk Senin sampai Rabu tuh gue nggak bisa tuh. Dan Kamis sampai Minggunya itu baru bisa. Dan itu juga gue nyambi ya sambil ada kerjaan juga. Jadi buat teman-teman yang mau nitip-nitip barang, jadi mungkin gue akan slow respon tuh di hari Senin sampai Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu masih bisa lah. Nah, lagi pula juga kemarin banyak banget ya. Oh ya, gue juga thank you banget kemarin. Ternyata pas Just Tip sale kemarin kan banyak banget ya. Banyak banget tuh gue kirim-kirimin ke Indonesia juga. Ternyata ada yang ngirimin gue uang lebih juga. Jadi thank you banget. Sebenarnya gue nggak ngarepin karena kan Just Tip gratis gitu lah. Nggak ada fee buat gue. Cuman ternyata ada yang transfer lebih, ada yang ya lebihnya nggak banyak gitu, cuman ada yang lebihnya sekitar, ada yang sampai 10 euro, ada yang sampai 20 euro. Terus gue mikir kayak anjir, gue kan malah sempet ada teman gue nitip tuh, dia yang lebih. Terus gue bilang uangnya gue transfer balik ya, soalnya kan gue nggak minta fee. Terus kata dia nggak apa-apa, ambil aja, soalnya emang gue janji kan emang free just tip. Cuman kan emang dari awal gue bilang kalau lo mau ngasih terserah lo aja, itu kan dari lo. Cuman ada juga kemarin ada reseller di Jakarta apa di Kerawang ya, kayak di Kerawang deh atau di Jakarta ya, gue lupa. Pokoknya dia bilang, bang gini deh bang, kalau gelap gini mendingan lo bikin ini aja, bikin rates aja, ratesnya berapa atau enggak persentasenya berapa. Nah kan sebenarnya kalau gue di sini kan gue sebenarnya mau bantuin orang-orang ya. Cuman akhirnya gini deh, karena sale udah selesai, akhirnya program Just Tip gue perbaruin aja deh, karena emang mungkin lebih ini kali ya, lebih jelas kali ya buat teman-teman di sini. Akhirnya gue pikir kayak ya udah, nanti mungkin di Insta story-nya Molekland kalau mau just tip gitu, nanti mungkin gue kasih polling deh. Misalnya polling kayak gini deh, misalnya just tip itu mau pakai fee atau pakai persenan gitu. Misalnya nanti kalau yang terbanyak misalnya persenan, nanti persenannya mau berapa dari totalnya, atau kalau fee yang banyak mau fee-nya berapa, rupiah atau euro, terserah aja gitu. Kayaknya itu lebih enak juga jadinya kan. Jadi kalau buat reseller yang, karena kan reseller juga kebanyakan gini, bang ini gue mau jual lagi nih bang, tapi gue kalau ngasih lu cuman 100.000 atau 50.000, nanti kalau gue jualnya lebih ntar nggak enak sama lo. Dia ngomong gitu. Gue sih terserah aja. Cuman akhirnya karena nggak cuma 1-2 orang yang nanya, malah ada bukan reseller juga ngasih transfer gue. Kemarin ada yang ngirim gue 20 euro. Gue kayak anjing, 20 euro gede banget. Terus gue mikir kayak ya udah deh, kayaknya mendingan diratain aja gitu. Jadi biar imbang gitu, biar fair. Jadi misalnya kalau emang mainnya persenan, ya udah pakai persenan. Kalau pakai fee. Ya gitu aja sih ya. Kecuali nanti kalau sale-nya ada lagi. Kalau ada sale mungkin ya gratis aja, karena kan barang sale juga gitu ya. Paling gitu. Oke, kita ke barang kedua ya. Barang kedua yang ini aja deh. Barang kedua ini nggak tahu nih gue apa nih. Ini kayaknya berat sih nih, kayak buku nih. Jadi dari Amazon. Oke. Gue buka dulu ya. Bentar. Thank you banget teman-teman yang masih join di sini. Ntar kita cerita-cerita lagi. Gue sembari buka ya. Barang berikutnya yang unboxing. Oh, nice one. Udah nggak ada ya. Ini adalah buku hardcover Oasis Supersonic. Lihat. Ini keren banget. Gue pikir kecil tadi ya. Ini dalam sejarahnya Oasis ya. Ini pertama kali Oasis ngerilis buku official, authorized-nya itu mereka sendiri. Jadi nggak dibuat sama siapa. Biasanya kan ditulis oleh siapa di ini. Ini Oasis sendiri yang ngerilis. Ini bahannya kayak timbul gitu, terus hardcover. Ini juga sampingnya Supersonic, belakangnya ada quotes-quotesnya mereka. Ini tebel banget loh, tebel dan berat banget. Mungkin ada sekitar 400 halaman nih. Dan halamannya, anjir, baunya tuh bau buku banget nih. Udah lama banget gue nggak nyium bau kayak gini. Nikmat banget. Ini fotonya Liam di halaman pertamanya ya. Jadi ini lebih kayak, jadi bukan kayak film Supersonic yang udah pernah dirilis waktu itu. Ini namanya sih Supersonic, cuman
Ini benar-benar cerita lengkap dari awal Oasis, mungkin sampai terakhir, sampai ini Noel Gallagher. Lu lihat gak? Ini Noel Gallagher, ini Liam Gallagher. Terus ya sampai era terakhir meski ini, karena kan ini versi lengkapnya juga. Ya sampai era Knapworth nih ternyata. Sampai era Knapworth, dan ini waktu itu dirilis bagus banget nih bukunya, anjir bahannya mantep banget. Dan ini dirilis tahun 2021 bulan Oktober. Nggak lama dari sebelum gue ulang tahun kalau nggak salah. Ya. Jadi ini bukunya berwarna ya, tulisan bergambar juga. Ini sih buku wajib banget, anjir nih gambarnya juga. Langka-langka sih nih. Ini gue mesti beli lagi sih nih. Buat gue guntingin. Gue gunting, gue taruh clippingan segala macem. Ini salah satu unboxing barang kedua, Supersonic. Gila tebel banget ini buat getok orang, lumayan nih. Udah jarang banget gue megang buku musik yang Oasis ya, yang setebel ini di tahun sekarang. Jadi kalau kalian yang suka Oasis, suka baca, kalian bakal suka banget sih nih. Karena ada foto-fotonya, ada termasuk foto Noel yang zaman dulu. Terus ini gue random aja bukanya nih. Ini ada koleksi foto waktu di studio. Iya, nice. Barang ketiga, gue mungkin mau, ini vinyl lagi. Ini kayaknya juga vinyl lagi nih. Yang ini deh nih, gede banget nih. Ini tuh udah lama banget gue lihat kan. Kalau kalian lihat di ini, gue nggak. Ini Amazon juga. Cuma waktu itu gue beli. Ini udah lama juga nih. Nempel kegabung sama barang-barang lain. Paling kelihatan sendiri. Ya udah gue bukanya sekarang ya. Oke, gue dapet lihat nggak? Gue dapet apa? Dari Amazon. Heavy Stereo, gue dapet vinyl lagi. Kebanyakan beli vinyl. Ada lagi. Ini udah nggak ada ya. Ini vinyl nih, Heavy Stereo 25 tahunannya. 25 tahunannya Heavy Stereo. Nggak ada bedanya, cuman bedanya di press ulang lagi aja nih. Ini reissue nih, gue punya yang originalnya. Cuman ini yang versi clear vinyl. Ntar kita buka deh vinylnya, transparan. Ntar buka vinyl, gue tuh kebiasaan dari zaman dulu ya. Buka vinyl pasti dari atas ini nih. Nah, enak banget nih. Suaranya apa? Fresh. Nah, biasanya ada stiker nih. Stikernya juga biasanya gue kletek, terus gue tempel lagi. Zaman dulu banget nih. Bocah-bocah tahun 90-an pasti ngerti banget nih berharganya stiker. Nah, ini stiker ya. Biasanya gue tempel lagi. Posisi original deh. Oke. Nah, sekarang kita lihat jenis vinyl yang harusnya gue beli karena reissue, karena Heavy Stereo 25 tahunan. Terus sisanya sama, tapi dia dipresnya sama Diamond. Oh, it's really nice. Gokil men, transparan. Lihat nggak ada tangan gue tuh. Kayak transparan vinyl. Cuman beda, tapi kan kalau lu puter vinyl ini di slip mat yang ada tulisan-tulisan jadi jelek banget. Enaknya tuh emang diputer tuh yang warna hitam atau warna putih gitu ya, yang bagus banget nih, transparan. Malscan kan gue dapet yang warna merah tadi. Yang ini yang dapet yang warna putih. Yang warna merah emang dia solid gitu ya, nggak transparan. Yang ini bener-bener clear vinyl nih, transparan Heavy Stereo. Terus tadi gue juga ternyata ada lagi isinya. Nah, ini dia nih yang langka nih. Gue dapet ini 2 CD. Ini pertama kali dirilis setelah 25 tahun. Dia nggak pernah ngerilis double CD ini yang ada side B-nya. Ini ada B-side-nya, termasuk ada Cartoon Moon yang akustik, terus ada Big Apple Pie. Ini salah satu favorit gue, Big Apple Pie.
Wes nice. Ini CD sih mestinya. Ya 2 CD bukan DVD, ya 2 CD. Ini gue dapet yang eksklusifnya ya. Jadi ini adalah eksklusif dari Amazon. Dia ada eksklusif print, ada poster yang ditandatangan sama Game Archer. Di sini ada tulisannya sendiri. Includes exclusive print signed by Game Archer. Dan ini dia printannya, tanda tangan yang ditandatangan, print poster nih, poster hitam putih yang ditandatangan nama game warna silver. Kalau tanda tangannya asli, karena ada fotonya juga, game lagi tanda tangan juga. Kelihatan nggak tanda tangannya? Ini tanda tangannya game. Dan ini rencananya akan gue bawa ke UK nanti. Kalau misalnya gue jadi janjian ketemu sama anak-anak Heavy Stereo, bukan anak-anak sih, om Heavy Stereo ini, mungkin gue akan lanjutin tanda tangan sisa personilnya. Kalau game udah sendiri udah dapet. Jadi tadi satu paket itu isinya adalah vinyl transparan plus poster yang ditandatangan sama Game Archer sama CD, 2 CD nih. 2 CD ini yang ada B-side-nya, termasuk ada The Gift-nya yang di lagu The Jam yang dibawain sama Heavy Stereo. It's really nice. Ya, ini bakal gue play nanti nih. Mantep banget. Oke, tadi udah berapa barang tuh? 2, 3. Sebenarnya Just Tip itu sendiri, karena kan reseller tuh pada bilangnya adalah ada yang mau nitip langsung dalam jumlah banyak gitu ya, box-boxnya gede-gede gitu banyak. Sebenarnya gue gak ada masalah sama itu, cuman permasalahannya adalah packagingnya. Karena kan gue di sini harus nyari kardus ya, harus nyari kardus yang besar ya. Karena kan dan itu keluar biaya lagi. Nah kebanyakan kalau reseller yang ini kan, kalau di Indonesia kan kardus-kardus itu kan kayak lu jalan di Jakarta tuh, di Jakarta Pusat tuh banyak lah bekas-bekas kardus kulkas, kardus TV itu kan bisa dipakai. Cuman kalau di sini kan gue harus nyari kardus bekas juga susah, nyari yang kardus ukuran XL atau double XL kan. Jadi sebenarnya untuk teman-teman reseller yang mau nitip barang-barang dalam bulky jumlah banyak itu, kalau mau kardusnya juga harus lo order sendiri. Itu order kardus saya online aja, tinggal kirim ke gue. Terus untuk biayanya, nah untuk biayanya agak tricky. Jadi sebenarnya kemarin gue udah bantuin teman-teman yang udah ngirim barang ke Indonesia. Ada sepatu Adidas, ada beberapa sepatu Doc Mart juga, terus ada Pretty Green juga banyak sebenarnya. Kebanyakan jaket-jaket Pretty Green, terus ada Stone Island. Nah kemarin Stone Island gue agak tricky. Stone Island itu kan harganya mahal banget ya, sekitar berapa sih kemarin gue beli itu, ada yang sampai 20 jutaan deh ya, lebih deh kalau nggak salah berapa ya. Jadi pas nitip sama gue, ketika gue kirim pakai pos, itu gue agak ringkih. Jadi mungkin sebenarnya gini, nanti di program Just Tip berikutnya gue akan bikin untuk barang-barang harga di atas 10 juta ya, harga barang-barang yang harga di atas, value-nya di atas 10 juta itu akan gue kirim pakai UPS aja. Kenapa? Kalau pakai UPS itu datangnya bisa lebih cepat, bisa seminggu 2 minggu, dan pajaknya itu langsung masuk ke email. Jadi kita langsung bayar, UPS kita bisa bayar di tempat gitu juga segala macam. Nah soalnya kalau gue pakai pos, misalnya gue ngirim barang nih harga 40 juta ya, kalau pakai pos dia nggak ngelihat dimensi sih, yang penting dia ngelihat beratnya berapa. Jadi kalau misalnya beratnya 1 kilo, 2 kilo, mau dimensinya besar, XL nggak masalah. Cuman kan kalau di UPS itu lo harus dihitung dimensinya. Jadi beratnya 1 kilo, cuman dimensinya beda, harganya bakal berubah. Kalau di pos itu, gue ngerinya adalah pertama barangnya akan nyampenya lebih lama ya. Udah berapa menit nih? Gue live, gue sambil ngobrolin lagi. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah join. Barang terakhir yang mau gue unboxing ini aja deh. Ini juga sebenarnya udah agak lama ya barangnya. Mungkin sepatu, tapi enggak, sepatu nggak mungkin sekecil ini ya. Nggak tulisannya. Oke, barang berikutnya, barang ke 1, 2, 3, 4. Barang keempat. Ya kali. Fuck. Gue dapet Penfield lagi, boy. Ya kali. Udah gak ada ya? Ya kali. Penfield lagi. Tapi beda nih.
penfield yang versinya ya yang di unboxing sebelumnya kan, itu yang anniversary kan. Yang ini penfield yang versi tuanya nih, versi original yang lamanya. Tuh, labelnya juga beda. Gue ini deh, gue bandingin sama yang versi anniversary, cuman ukurannya apa nih? Ya kali, masih gue dapet penfield lagi L. Ini ukurannya L. Yang kemarin apa sih? Yang kemarin gue dapet M ya? M apa S tuh? Penfieldnya yang sama lagi, merah putih. Cuman bedanya dia di sini nih, di mana nih apa namanya, di manufacture di depannya. Gue compare bentar. Gue ngambil penfield yang kemarin dapat ya. Jadi gue buat bandingin aja. Bentar. Spokat tadi yang gue dapat. Ternyata yang gue dapat penfield lagi. Nah, ini penfield yang sebelumnya gue dapat nih. Ya, ini penfield yang sebelumnya gue dapat versi anniversary. Ya, ini versi yang 35 tahun anniversary-nya. Dari sini beda nih. Dari apa namanya, kancingnya beda, red lighting-nya beda. Terus yang ini ada tag penfield-nya 75 sampai 2010, yang ini nggak ada. Terus ini masih sama nih. Kelihatannya masih sama nih. Kelihatan nggak? Ya masih sama persis. Terus ininya beda. Kantongnya, di desain kantongnya beda. Desain kantongnya lu lihat nih, ada di sini dia logonya penfield yang putih. Yang ini logo penfield yang biru. Kalau lihat. Terus kan bukaannya masih sama, cuman bedanya yang ini agak panjang. Yang anniversary ya agak panjang, yang ini agak pendek. Oh, gue kira gue dapat duit sini, nggak ada. Tapi nggak ada nih. Selebihnya kayaknya sih warnanya beda, warnanya agak beda. Ini mungkin karena yang udah tua ya, ini versi yang udah tuanya. Jadi yang warnanya itu, atau bisa bandingin nggak lo? Yang lama tuh agak lebih tua lah, lebih kalau ini lebih terang yang barunya. Warna merahnya mirip. Warna merahnya mirip tuh. Ya, mirip. Cuman selebihnya dalemannya ya, tag label dalamnya. Oh, tag labelnya juga beda. Tag label dalamnya justru gue lebih suka yang lama. Yang lama putih gitu, penfield. Terus yang ini biru, yang ini putih. Tapi yang ini nggak ada, ini cuma penfield USA doang, tapi nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada logo-logonya. Cuman begini doang nih, ya. Yang ini ada 2 biji gitu. Selebihnya kayaknya cuttingnya sama sini. Di belakangnya juga sama, ada bolongannya, ya, ada jaring-jaringnya gitu di belakangnya. Yang ini yang versi yang anniversary juga ada yang sama. Terus sisanya gue lihat kayak sama nih. Oh, ini beda nih. Oh, di sini beda nih. Di kancing ininya nih beda nih. Di bolongan tali buat ngincengin capuchonnya. Yang penfield yang anniversary dia besi, ya kayak gitu deh, warna putih. Yang ini hitam, yang tua, yang zaman dulu tua. Ya, ini yang tuanya nih, versi tuanya nih. Segitu ya. Jangan-jangan ntar gue buka paket-paket yang lain isinya penfield semua nih. Kan gembel, gue punya penfield banyak banget. Roman-romannya penfieldnya enak diapain nih? Mancing. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, join Instagram Live. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ketemu lagi di konten video berikutnya. Oke? Terima kasih banyak ya. Oke. Bye-bye.